Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fenty Erianti. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang public relation. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum apa itu public relation? Daripada penasaran, langsung saja yuk kita bahas. Oke teman-teman, public relation atau PR adalah suatu proses komunikasi strategis yang dibangun dan dikelola untuk menciptakan dan memelihara citra positif antara organisasi dengan publiknya. PR melibatkan pengelolaan informasi, krisis komunikasi, media relation, dan kegiatan lainnya untuk membentuk persepsi yang diinginkan. Oke teman-teman, adapun tujuan dari public relation yaitu yang pertama untuk membangun citra positif organisasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik tentang organisasi. Lalu, yang ketiga, mempertahankan reputasi organisasi. Yang keempat, membangun hubungan baik dengan stakeholder, baik itu publik, media, ataupun investor. Lalu, yang kelima, mengelola krisis komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketujuh, mendukung tujuan bisnis atau organisasi. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam kegiatan organisasi. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, PR dapat membantu organisasi mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Kemudian, public relation juga berperan dalam membentuk citra dan opini publik. Citra adalah persepsi atau gambaran yang dimiliki publik tentang suatu organisasi atau perusahaan. Citra adalah pesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terhadap fakta-fakta nyata yang ada. Citra dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu citra bayangan. Citra bayangan merupakan pandangan dari orang dalam organisasi mengenai anggapan pihak luar tentang organisasi atau suatu perusahaan. Lalu yang kedua yaitu citra terkini. Citra terkini merupakan pandangan dari pihak luar mengenai suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sedangkan opini publik adalah pendapat kolektif yang dipegang oleh masyarakat mengenai suatu isu tertentu terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Opini publik dapat berfungsi sebagai barometer dalam pembentukan citra organisasi atau perusahaan. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik. Nah, kemudian ada pengaruh media dalam pembentukan opini publik. Menurut Erianto 2020, beliau menyatakan bahwa melalui agenda setting, media dapat mempengaruhi perhatian publik terhadap isu tertentu. Dengan demikian, pemberitaan dan diskusi di media massa serta media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Lalu selanjutnya ada strategi public relation dalam membangun citra publik. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah, yakni melalui analisis dan pengumpulan data serta informasi. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pemrograman, yaitu melibatkan penyesuaian konten dan diskusi. Kemudian yang ketiga ada implementasi dan komunikasi, yakni melalui pemantauan media dan juga data penunjang. Kemudian yang keempat ada evaluasi program, yaitu melakukan tinjauan seberapa jauh program tersebut dapat berdampak. Kemudian ada pun dampak opini publik terhadap citra organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama meningkatkan citra. Opini publik yang positif dapat meningkatkan citra atau reputasi dan kepercayaan terhadap organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua, menurunkan citra. Opini negatif dapat merusak dan menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, menentukan kepercayaan publik. Opini publik dapat berperan dalam menentukan tingkat kepercayaan khalayak terhadap organisasi ataupun perusahaan. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah cukup paham kan apa itu public relation?
Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan nantikan konten-konten selanjutnya hanya di channel ini. Saya Benti Arianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.